Halo semua, kali ini kita akan belajar HTML, yaitu HTML dasar, dan kita akan coba menyesuaikan dengan yang ada di sebuah website belajar pemrograman, yaitu W3S atau W3 School. Sekarang kita buka dulu untuk web browsernya. Silakan diketik aja W3S. Oke, kita sudah ada di halaman W3S tersebut. Nah, di sini merupakan website gratis untuk belajar pemrograman, dan bahkan di sini bisa teman-teman lihat, kita juga bisa mendapatkan sertifikat secara gratis dan juga membuat sebuah website di sini. Atau kita juga bisa di sini klaim to pro-nya dan juga bisa login kalau kita mendaftar untuk sebuah akun. Nah, karena kita belajar HTML, nah sekarang kita coba buka di bagian tutorial. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak sekali tutorial, dimulai dari HTML hingga bahasa pemrograman juga ya, ada Python, Java, Go, dan di sini juga ada belajar data analis dan bahkan belajar machine learning. Nah, karena kita sekarang belajar HTML, kita ambil di bagian Learn HTML. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman tutorial untuk HTML. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, ada baiknya dari teman-teman sekalian itu mengenal lebih dalam mengenai apa itu HTML, dan juga kita harus memiliki sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang disebut dengan text editor. Nah, jika teman-teman menggunakan Windows, itu sudah ada text editor bawaan di Windows yang bernama Notepad. Nah, tinggal cari di bagian Start, itu ketik aja Notepad, itu akan muncul. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah Notepad. Kita bisa membuat teks di sini. Oke. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah kenal dengan sebuah perangkat lunak text editor yang cukup populer, yaitu Visual Studio Code. Jika teman-teman cari lagi di web browser itu VS Code itu akan muncul di sini Visual Studio Code, dan silakan diinstal terlebih dahulu. Nah, untuk cara menginstalnya silakan teman-teman cari di video tutorial lainnya mengenai bagaimana cara menginstal Visual Studio Code ini. Oke, karena saya sudah menginstal, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan dari HTML sendiri. Nah, HTML merupakan bahasa standar markup language di sini untuk web ya teman-teman. Karena ini bahasa khusus yang digunakan, bukan bahasa ya. Bahasa cuma bahasa penanda khusus untuk pembuatan web, bukan bahasa pemrograman. Nah, dengan HTML kita bisa membuat website kita sendiri, dan di sini kita akan belajar HTML dengan gampang dan silakan teman-teman nikmati. Nah, di sini juga disediakan video yang dapat kita tonton. Nah, di sini kita dikasih sebuah contoh kode dari HTML, namun kita belum cobanya dulu karena nanti masuk ke bagian berikutnya aja. Oke, kita lanjut aja ke bagian introduction. Oke, di sini HTML merupakan bahasa markup standar untuk membuat web. Apa itu HTML? Nah, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Dan ini adalah bahasa untuk membuat web, dan ini merupakan struktur dasar dari
sebuah website dan terdiri atas elemen-elemen yang nanti merupakan sintaks perintah untuk menampilkan apa yang kita inginkan. Nah, itu biasanya kita sama aja dengan kita menampilkan sebuah dokumen di dalam Microsoft Word ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lancar atau kenal dalam dengan Word itu kita akan gampang belajar HTML ini. Oke, sebelumnya bagaimana cara kita untuk menulis sebuah kode program HTML? Kita lanjut ke bagian HTML editor. Nah, kita bisa menggunakan Notepad di Windows atau text edit di macOS dan Linux. Nah, di sini kita bisa memodifikasinya secara general, secara bebas juga ya, menggunakan Notepad tadi. Namun di Notepad itu ada sedikit kekurangan, nanti akan kita bahas mengenai kekurangannya. Oke, atau kita coba dulu menulis kode HTML di dalam Notepad. Silahkan ketik Notepad, kita buka. Oke, di sini kita tutup dulu untuk web browsernya. Nah, di sini silakan teman-teman ketik sesuatu, bebas apapun itu. Misalkan saya ketik seperti ini, hai semua. Kali ini kita belajar HTML. Nah, ini adalah sebuah teks. Nah, saat kita menyimpan, itu ada aturannya ya. Saat kita menyimpan file ini, silakan ketik aja Ctrl S atau di bagian file, save atau save as, silakan diketik, diklik. Nah, nanti akan muncul di mana kita lokasi untuk menyimpannya. Saya akan menyimpan di bagian C aja, di dev, itu saya hapus dulu yang ini. Let saya bikin yang baru, yaitu HTML. Nah, saya simpan di sini. Lalu untuk penamaan filenya itu bebas. Namun biasanya orang-orang akan menggunakan nama indeks untuk file pertama HTML-nya. Nah, kita biasakan untuk membuat nama indeks. Nah, untuk ekstensinya sendiri itu menggunakan yang namanya .html. Nah, ini akan mengindikasikan bahwa ini adalah file HTML. Nah, silakan klik tombol save. Oke, di sini akan muncul tulisan indeks yang berarti ini adalah sudah tersimpan. Oke, lalu bagaimana kita akan menampilkan teks ini ke dalam web browser? Oke, silakan teman-teman buka penyimpanan atau file manajernya dan cari lokasi tempat kita menyimpan file yang tadi. Oke, HTML. Nah, ini adalah file yang tadi. Jika teman-teman memberikan settingan untuk default browsernya, saya menggunakan Chrome ya. Jadi di sini akan muncul tanda Chrome. Kenapa? Default browser saya adalah Chrome. Nah, teman-teman silakan pencet 2 kali atau klik kanan open. Nah, di sini akan langsung membuka bagian web browsernya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kita berbesar. Hai semua, kali ini kita belajar HTML. Nah, kita sudah bisa menampilkan hasil output dari file HTML kita. Nah, di sini tadi hai semua, kali ini kita belajar HTML. Di web browser kita juga menampilkan hai semua, kali ini kita belajar HTML. Oke. Kita langsung ke bagian berikutnya, yaitu basic. Nah, di sini kita diberikan contoh untuk basic dari HTML. Itu
adalah dokumen HTML. Nah, bagaimana kita membuat sebuah dokumen HTML? Itu menggunakan sebuah tag. Tag itu merupakan sebuah rangkaian kode yang dimulai dengan kurung buka siku ini, kurung siku buka, dan nanti ada nama tagnya atau elemennya, dan ditutup dengan kurung siku tutup. Nah, sekarang kita buka Visual Studio Code yang sudah kita install. Oke, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code. Untuk itu sekarang teman-teman silakan buka file dev kita yang tadi, atau tempat kita membuat dokumen pertama HTML kita. Lalu silakan folder HTML ini teman-teman drag aja ke dalam Visual Studio Code dan di drop. Akan secara otomatis menampilkan atau membuka dokumen atau folder dari folder kita HTML tadi. Ini kita close saja. Nah, ini kita perbesar. Oke teman-teman, ini adalah file kita yang tadi, file yang kita buat pertama tadi, yaitu hai semua. Kali ini kita akan belajar HTML. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat dokumen dasar untuk HTML kita. Nah, di sini kita diberikan gambaran bagaimana kita untuk membuat dokumen dasar. Ada di sini dikasih contoh. Nah, silakan teman-teman copy paste saja ini, atau di Visual Studio Code kita itu akan diberikan sebuah kemudahan aja ya dalam mengetik dokumen HTML. Nah, ini kita hapus saja terlebih dahulu, Ctrl A, hapus. Nah, caranya teman-teman silakan klik di sini Shift 1 atau membuat tanda seru. Nah, ini akan muncul emit abbreviation. Nah, teman-teman silakan klik enter atau tab. Itu akan generate sebuah kode dasar untuk dokumen HTML. Kita coba klik tab. Nah, di sini akan muncul secara langsung sebuah struktur dasar dari dokumen HTML. Nah, di bagian nomor 1 ini, yang doctype HTML, ini menandakan bahwa kita mendeklarasikan file ini adalah HTML. Nah, ini adalah tag HTML yang mana yang menandakan bahwa semua yang kita ketik dalam ini berada di dalam si dokumen HTML ini. Di sini ada lang n, ini berarti berbahasa Inggris. Nah, nanti file kita ini akan secara otomatis itu dalam bahasa Inggris. Atau jika kita mengetikkan bahasa Indonesia di dalamnya, itu nanti tetap dalam bahasa Indonesia, akan tetapi sebenarnya itu adalah di satuan bahasa Inggris. Oke. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir makna dari semua ini, tetapi kita fokus di bagian body ini. Kita fokus di bagian body. Oke. Kita coba jalankan ya teman-teman yang file ini. Kita buka lagi web browsernya. Dan yang ini tadi. Dan kita refresh. Oke. Kenapa kosong? Karena di bagian body itu kita tidak mengetik apa-apa. Nah, di sini yang kita tampilkan di halaman yang putih ini merupakan bagian body. Kita coba mengetikkan sesuatu, misalkan sama kayak tadi. Hai semua. Kali ini kita belajar HTML. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita refresh dan muncul hai semua, kita belajar HTML. Berarti setiap hal yang kita ketik dalam tag body ini
itu akan tampil di halaman website kita. Oke. Nah, di sini satu lagi ada yang namanya tag title. Ini berarti adalah judul dari website kita atau judul dari halaman kita. Ini akan tampil di bagian tab dari website kita. Nah, ini kan tulisannya dokumen. Coba kita lihat di web browser ini. Ini ada di bagian tab. Itu bertuliskan dokumen. Kita coba ganti dengan misalkan file pertama saya misalkan. Kita save, Ctrl S, lalu kita buka lagi web browsernya dan kita refresh. Nah, ini akan berubah menjadi file pertama saya yang sebelumnya itu dokumen. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah tampilan di dalam body kita, yaitu bagaimana kita membuat sebuah heading. Nah, heading itu ada beberapa jenis, dimulai dari tag H1 hingga H6. Ini nanti berarti ada heading pertama hingga heading ke-6. Misalkan kita coba bikin ya di dalam file ini. Kita hapus saja yang ini, yang high semua ini. Di sini kita buat yaitu H1. Teman-teman silakan ketik H1 lalu tab. Nah, kita akan otomatis membuat si tag H1 ini. Kita tuliskan di sini ini heading 1. Oke. Kita coba tampilkan. Ctrl S dulu. Buka file pertamanya. Kita refresh dan akan tampil ini heading 1. Nah, bagaimana selanjutnya dengan heading 1 hingga heading 6-nya? Kita coba bikin di sini H2 tab, atau teman-teman silakan ini aja di copy paste saja gitu. Ini heading 2, atau dengan menekan shortcut Ctrl D. Nah, itu kan otomatis membuat si satu baris yang kita tandai itu, atau satu angka yang kita tandai ini. Misal kita berada di baris ke-15. Nah, itu akan secara otomatis meng-copy paste si baris ke-15 ini. Nah, ini kan sudah otomatis dibuatkan kita kan. Nah, kita tinggal ganti ini aja. Si ini H3, ini H4, ini H5, dan ini H6. Nah, teman-teman tadi kan melihat bahwa kita cuma mengganti yang ini. Namun di sini secara otomatis diganti juga. Kenapa? Karena kita menggunakan sebuah extension yang bernama auto rename tag. Teman-teman silakan cari di bagian ini, yang kotak-kotak ini, extension atau shortcutnya Ctrl Shift X. Klik di sini dan silakan diketik auto rename tag. Auto rename tag. Nah, silakan teman-teman download aja atau install ini extension. Nanti akan otomatis seperti saya juga. Oke. Nah, selanjutnya, jika teman-teman tadi melihat di bagian sebelumnya, itu file saya otomatis akan tersusun dengan rapi. Kode saya ini ya, misalkan saya acak-acak ya, ini saya kasih tab gitu, ini saya kasih enter gitu, ini saya kasih tab lagi. Nah, saat saya tekan Ctrl S, itu akan merapikan kode saya ini. Saya coba Ctrl S. Nah, otomatis akan merapikan kode saya. Ini ternyata enter tidak berpengaruh ya. Oke, saya hapus lagi enternya.
Tadi saya coba lagi, ini tap dan Ctrl S. Nah, itu akan merapikan kode saya. Nah, itu saya menggunakan sebuah extension yang bernama Prettier. Nah, ini yang paling atas ya. Silakan teman-teman install plugin extension ini, nanti otomatis akan seperti saya. Nah, setelah teman-teman menginstalnya, silakan buka di bagian setting ini, yang paling bawah sebelah kanan. Lalu klik setting, atau teman-teman bisa mengetik shortcut Ctrl koma ya. Silakan diketik. Nah, ini otomatis membuka bagian setting. Lalu ketik di bagian search itu format. Lalu di bagian format on save ini teman-teman checklist. Lalu selanjutnya bagian formatting, formatter. Di bagian default formatter ini, silakan pilih yang Prettier tadi. Silakan pilih yang Prettier. Nah, jika sudah, silakan teman-teman Ctrl S atau biarkan saja, lalu close. Nah, itu otomatis si pengaturan Prettiernya sudah dijalankan. Oke, kita coba menampilkan file yang sudah kita bikin ini ya. Kita tutup dulu. Kita buka web browsernya lagi dan kita refresh. Oke. Nah, sini sudah tampil heading 1 hingga heading, oh ini belum saya ganti ya judulnya. Sorry. Saya ganti dulu yang di sini. Ini heading 3, ini 4. Sorry. Ini 5 dan ini 6. Oke. Kita Ctrl save lagi dan kita buka lagi. Nah, di sini sudah tampil ya. Heading 1 hingga heading 6. Nah, dari heading 1 kita bisa melihat ini semakin besar headingnya, atau misalkan heading 1 nih. Nah, ini yang paling besar gitu. Heading yang paling besar. Hingga ke heading 6 itu yang paling kecil. Berarti teman-teman bisa menyimpulkan bahwasanya dari heading 1 itu yang paling besar dan heading 6 adalah yang paling kecil. Bisa teman-teman menyesuaikan heading ke berapanya di sini ya. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini HTML paragraph. Nah, HTML bisa membuat sebuah paragraf dengan tag P. Kita coba bikin ya. Di sini kita sudah memiliki heading tadi ya. Selanjutnya kita bikin tag P dengan cara ketik P lalu tab. Nah, kita dibuatkan tag P. Di sini kita ketik aja, misalkan ini adalah sebuah paragraf gitu. Kita coba bikin 2. Ctrl D. Ini adalah sebuah paragraf. Ini adalah, kita hilangkan sebuahnya. Ini adalah paragraf kedua gitu. Kita Ctrl S, lalu kita buka lagi web browsernya. Refresh, dan di bawah sini sudah ada paragraf yang kita bikin tadi. Ini paragraf yang sebuah paragraf, dan ini adalah paragraf kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut aja ya. HTML links. Nah, yang ini teman-teman bisa melihat bahwasanya kita bisa membuat menampilkan sebuah links itu dengan cara membuat tag A. Nah, kita coba buat juga ya. Sebenarnya ini kita belum masuk ke materi ini, namun karena kita menyesuaikan dengan yang ada di sini di W3 School ini, kita coba bikin aja untuk dasarnya. Oke. Kita bikin aja yang tag ini, kita copy paste. Nah, kita paste di sini ya.
Ctrl V. Nah, ini adalah sebuah link. Nah, jika linknya itu berjalan, itu otomatis akan membuat garis di sini ya teman-teman. Ini menandakan bahwasanya link ini aktif dan bisa diakses. Oke, coba kita jalankan. Sebelumnya di sini teman-teman bisa melihat this is link gitu kan. Berarti ini adalah tagnya yang nanti yang akan tampil saat kita membuka webnya. Nah, coba kita jalankan, Ctrl S dulu. Kita jalankan. Kita refresh. Di bawah sini ada sebuah tulisan yang berwarna agak berlainan ya. Ini berarti adalah sebuah link yang kalau kita ketik itu akan langsung ke halaman link atau link yang kita masukkan ke dalam ini https w3school ini. Nah, kalau kita klik itu kita langsung ke bagian ini W3S ini. Nah, atau teman-teman silakan ganti aja ini teksnya dengan W3 school gitu. Nah, Ctrl S, kita jalankan dan diganti dengan W3S. Oke. Lanjut. Berikutnya ada HTML image. Nah, HTML juga bisa nih menampilkan sebuah gambar dengan tag image gitu. Lalu di sini ada sebuah nanti ya dijelaskan ya teks di dalam teks image ini ada sebuah yang namanya atribut untuk kita menambahkan page dari file kita, file gambar kita. Itu kita juga bisa menampilkan link gambar. Nah, namun karena ini cukup gimana ya, cukup advance, jadi belum kita bahas dulu. Kita bahas saja di bagian berikutnya. Nah, di sini di bagian HTML image. Lanjut di sini HTML menampilkan kode. Nah, ini dengan cara inspect element. Nah, bagaimana kita melihat kode HTML sebuah website? Kita tinggal inspect element di dalam website tersebut. Misalkan di website ini, W3S ini, kita klik kanan, itu paling bawah ada inspeksi. Ini bahasa Indonesia. BTW kalau bahasa Inggris itu inspect element. Kita klik, itu akan buka bagian ini, inspect element. Nah, jika teman-teman melihat ke bagian ini, elemen ini, itu adalah bagian kode dari HTML. Kita coba perbesar ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini adalah kode-kode HTML. Ini sangat banyak sekali, dan ini adalah tampilan dari halaman ini. Oke, kita tutup aja karena nanti kita belum bekerja dengan ini. Nah, sudah selesai di bagian basic. Kita lanjut ke bagian berikutnya, HTML element. Sebuah HTML element itu didefinisikan dengan tag dan tag pembuka dan tag penutup. Di dalamnya ada konten. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah tag pembuka yang ini. Ini kontennya dan ini tag penutup. Nah, perbedaannya dari tag pembuka dan tag penutup. Di tag penutup itu ada seperti garis miring di sini. Nah, itu adalah tag penutup. Kita coba bikin. Oke. Atau ini kita bikin file baru aja ya. Kita bikin file baru itu dengan cara klik di bagian sini. Buat aja misalkan kita di bagian elemen gitu. Elemen titik HTML. Save. Nah, kita sudah ada file baru. Seperti biasa, kita bikin tanda seru, tab, dibuatkan struktur dasar, kita ganti dengan
elemen. Oke, kita masuk ke body. Nah, cara kita membuat sebuah tag itu, misalkan nama tagnya itu gambar gitu. Pertama kita bikin kurung siku, lalu gambar gitu, dan tutup dengan kurung tutup siku. Nah, ini otomatis kan dibuatkan tag penutupnya. Kenapa? Karena saya menggunakan sebuah extension yang bernama auto close tag. Nah, seperti biasa, silakan di download, diinstal. Saya tutup dulu. Nah, kita ini sudah dibuat sebuah elemen. Lalu kita bikin di sini misalkan tag random gitu gini. Nah, ini yang berarti satu baris ini berarti sebuah elemen yang terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Nah, di dalam HTML itu ada banyak sekali elemen. Sebelumnya kita sudah mengenal seperti H1 gitu kan. Lalu juga ada di dalamnya nanti tag P dan banyak lagi. Nah, itu adalah elemen pada HTML. Oke, di sini kita dikasih contoh dari elemen HTML itu ada H1 dan P yang seperti saya bikin tadi. Nah, di sini ada nested element. Nah, sebelumnya kan kita cuma bikin seperti ini ya, teman-teman. Misalkan H1 gitu. Nah, ini misalkan heading gitu. Heading. Nah, berikutnya kita membuat P gitu. Ini paragraf. Nah, setelah satu elemen itu kita bikin satu elemen lagi. Nah, di dalam HTML itu bisa kita membuat nested element. Di mana kita memasukkan elemen ke dalam elemen. Jika kita melihat di sini bahwa si H1 ini berada di dalam tag body ini. Kita lihat ya di sini. Misalkan tag head ini. Kalau kita render dari sini kan tag headnya di bawah. Nah, di dalam tag head ini ada tag-tag lagi. Ada tag meta dan tag title. Nah, ini berarti ini adalah nested element. Begitu pula dengan body ini. Nah, di dalam body ini kita bisa bikin banyak sekali elemen. Itu berarti ini adalah nested element. Atau teman-teman bisa melihat di sini. Misalkan saya bikin sebuah H1. Itu kalau saya buat lagi di dalam H1 ini misalkan tag P, itu bisa. Ini paragraf di dalam elemen H1 misalkan. Nah, kalau kita save lalu kita jalankan, oh ini beda file ya, kita close yang ini, kita buka lagi. Nah, kita jalankan yang elemen ini, pilih kanan dimanapun di dalam file ini atau di sini, lalu show preview. Oh sorry, ini adalah sebuah extension juga ya yang akan menampilkan hasil outputnya secara langsung di dalam editornya, bukan di dalam web browser. Kita buka di web browser aja. Itu di sini. Open in default browser atau open in other browser, karena tadi default browsernya adalah Chrome. Kita buka di Chrome. Nah, di sini kita bisa menggunakan shortcut yaitu Alt plus B. Nah, kita sudah masuk ke web browsernya. Nah, ini akan tetap tampil sebuah tulisan yaitu ini paragraf di dalam elemen 1 H1. Nah, berarti yang tampil ini adalah sebuah P
yang berada di dalam tag H1 atau nested element. Kita juga bisa bikin nih di dalam H1 ini konten, misalkan ini heading gitu. Ini akan juga tetap tampil. Kita save, menjalankan. Nah, ini akan tetap tampil. Loh, kenapa ini bisa sama besar? Padahal kan ini paragraf gitu, dan ini H1. Nah, itu kenapa? Karena kita meletakkan si P ini ke dalam H1. Nah, dia nanti akan menjalankan yang paling belakang. Karena dia berada di dalam H1, makanya dia akan menjalankan si H1 ini. Oke. Semoga teman-teman paham. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi semacam never skip the end tag. Nah, kenapa? Di dalam elemen HTML kita harus benar-benar betul dalam menuliskan elemennya, yaitu dengan tag pembuka, konten, dan tag penutup. Nah, karena jika kita tidak memberikan tag penutup, itu nanti kode kita akan berantakan, teman-teman. Dan saya sangat menyarankan untuk menggunakan tag penutup. Lalu, apakah elemennya akan tetap jalan jika kita tidak menggunakan tag penutup? Silakan kita coba dulu di sini. Misalkan kita menggunakan H1, namun tag penutupnya kita hapus. Nah, di Visual Studio Code itu otomatis nih, itu akan tidak jalankan, akan hilang. Kita bikin H1, misalkan ini heading tanpa tag penutup. Oke, kita run. Nah, tetap tampil. Namun, misalkan kita lihat, ini seperti tidak masuk akal ya, karena kode kita seperti tidak terstruktur, dan otomatis nanti printernya itu akan memberikan tanda error. Jika teman-teman lihat di bagian sini, paling bawah sebelah kanan, nah itu akan muncul tanda error printer gitu. Kalau kita Ctrl save, itu tidak muncul ya. Kenapa? Nah, dia mengatakan bahwasanya formatnya komplit, namun si file ini itu ada bermasalah. Kita kasih aja tag penutupnya. Oke, ini sudah rapi. Empty HTML element. Nah, HTML element itu ada yang dipanggil namun dia kosong, tidak ada kontennya. Contohnya adalah BR. BR ini adalah sebuah tag break yang mana bisa digunakan untuk tanda enter. Misalkan kita membuat sebuah paragraf yang kontennya cukup panjang, misalkan P tab. Nah, kita bisa membuat sebuah ini teks random dengan cara tekan lorem dan tab. Ini adalah teks random. Teman-teman jangan khawatir dengan makna dari teks ini, karena ini cuma teks random yang tidak ada maknanya. Nah, kalau misalkan kita pengen nih ngasih di sini tanda enter atau skip ke baris baru misal. Nah, itu gampang. Kita tinggal kasih tanda atau tag BR di sini, BR dan tab. Nah, di sini. Ini adalah sebuah elemen yang kosong yang hanya nanti berfungsi untuk membuat sebuah baris baru. Kita Ctrl save, lalu kita run. Nah, di sini akan terskip di bagian ini. Di bagian ujung sini, arsitekto top ribus ini. Lalu ke bagian bawah, acus ini. Corporis decimus, sorry.
karena dia tadi saya perbesar ya. Nah, kalau kita tidak pakai tag PR, itu akan terus hingga ke ujung dari halaman ini, ke ujung bagian halaman ini. Misalkan nih, saya hilangkan tag PR-nya deh. Oke, Ctrl S. Kalau kita run lagi, nah ini kan sampai ke ujung ini kan. Oke, berarti tag PR itu untuk membuat sebuah baris baru. Oke, lanjut. HTML tidak case sensitif. Berarti misalkan kita menggunakan huruf besar, huruf kecil itu tidak berpengaruh. Namun kalau kita lebih terstruktur itu lebih baik sama ya. Dan biasanya orang-orang menggunakan huruf kecil. Misalkan di sini, saya membuat sebuah tag namun huruf besar, misalkan tag P. Nah, saya tab. Ini kan beda nih. Di atas ini P-nya kecil dan ini kapital. Kalau saya jalankan, low rem lagi. Oke, siaran. Nah, itu tetap jalan karena di HTML itu not case sensitive. Namun disarankan untuk menggunakan huruf kecil aja. Nah, di sini di With3 School kita selalu menggunakan lowercase atau huruf kecil untuk nama tagnya. Oke. Nah, ini adalah tag-tag yang kita sudah berkenalan ya, ada HTML, body dan H1 dan tadi juga ada P ya dan BR. Oke, lanjut atribut. HTML atribut. Semua elemen HTML bisa memiliki atribut. Nah, atribut itu memberikan tambahan informasi mengenai elemennya. Nah, atribut itu berada di dalam tag pembuka. Nah, ini adalah contoh dari atribut. Nah, setiap atribut itu memiliki sebuah value dan tidak semua atribut memiliki value. Kita coba bikin sebuah atribut ya. Nah, misalkan kita bikin aja tag baru yaitu P tab. Nah, di sini kita di dalam tag P ini. Nah, di dalam tag pembuka P ini kita spasi, itu kita bikin misalkan bebas hurufnya. Misalkan ini gitu. Nah, ini dinamakan ini dinamakan dengan atribut karena dia berada di dalam P. Nah, di dalam HTML sendiri itu banyak sekali jenis atribut. Tadi kita sudah mengenal sebuah atribut yaitu href yang untuk link ya. Nah, misalkan kita bikin aja deh sini yang link itu. Contoh tadi gitu. Kalau kita otomatis tab itu akan dibikin sebuah atribut yang kita bisa masukkan link di dalamnya. Nah, href ini berarti adalah sebuah atribut. Nah, untuk gambar juga ada atributnya itu src. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman melihat absolute URL dan relative URL. Nah, absolute URL ini berarti yaitu links eksternal yang kita ambil dari luar ya. Sedangkan relatif itu link yang kita URL-nya itu berada di dalam folder kita. Nanti akan kita pahami lebih dalam mengenai links gitu. Sini juga ada atribut width dan height. Sini untuk gambar nanti kita bahas. ALT dan lain-lainnya. Oke. The style attribute. Nah, style ini cukup keren ya. Kenapa? Atribut style itu kita gunakan untuk menambahkan penggayaan di dalam elemen kita seperti warna, font, jenis fontnya, ukuran dan banyak lagi. Namun karena ini sebenarnya berada di dalam pembahasan lain yaitu CSS, kita tidak terlalu mendalaminya.
Namun kita boleh juga lah untuk mencobanya. Nah, di sini P style color red. Kita coba bikin ya. Sini. Kita bikin sebuah tag P. Di dalamnya ada atribut style. Nah, kita misalkan pengen nih bikin warna fontnya ini berbeda. Jadi dengan cara bikin aja color. Nah, ini sudah diberikan nih. Kasih petunjuk di sini. Pengen kasih apa aja nih gitu. Nah, kita kasih color. Ini gunanya apa? Yaitu untuk warna teks kita. Nah, di sini kita juga dikasih nih warna pilihannya apa gitu. Misalkan saya ini deh nih, dark slate blue gitu. Oke. Kita tambahkan teks di sini. Ini paragraf yang ada warnanya gitu. Oke. Kita coba run atau save. Kita jalankan. Nah, ini beda kan warnanya kalau kita perbesar nih. Warna yang ini beda dengan yang ini. Berarti style itu bisa memberikan gaya untuk si tag kita. Oke, lanjut. Untuk lebih jelasnya mengenai style ini, nanti akan kita bahas di bagian lain. Delang atribut ini yang saya kenalkan tadi, length itu untuk spesifik dari bahasa kita. Berarti tadi kita menggunakan lang n ya di sini ya. Yang atas ini lang n itu mengindikasikan bahwa ini menggunakan bahasa Inggris. Bisa juga dengan country codes itu. Ini tidak usah kita bahas dulu. Ini karena bagian yang lebih mana ya? Ke bagian lebih mahir ini. The title attribute. Oke. Title ini memberikan makna tentang tag kita ini tujuannya apa gitu. Misalkan kita bikin yang baru. H1. Nah, kita kasih atribut title gitu. Nah, ini H1 ini apa gitu. Kita kasih nih judulnya nih. Ini adalah H1 saya yang terbaik gitu. Nah, ini adalah judul dari H1 kita. Nah, teman-teman jangan khawatir, ini tidak akan tampil di halaman HTML kita. Heading gitu. Oke. Kita coba jalankan. Tuh, tidak tampil yang saya ketikkan tadi. Ini adalah H1. Oke, kenapa? Dia hanya title saja. Namun, saat teman-teman coba meletakkan kursor ke bagian heading ini, nah itu akan muncul sebuah tooltip. Ini adalah H1 saya yang terbaik. Nah, jadi fungsinya adalah untuk itu. Oke, kita lanjut. Selalu gunakan atribut dengan huruf kecil. Nah, oke, berarti disarankan menggunakan huruf kecil ya, teman-teman. Jangan menggunakan huruf yang uppercase, huruf besar. Diingatkan lagi nih kita nih. Kita selalu menggunakan huruf kecil. Oke, apa nih? Quotes. Oh, penggunaan tanda petik. Nah, di sini jika kita tidak menggunakan tanda petik untuk si value atau si value dari sebuah atribut itu akan error ya teman-teman, nggak akan dijalankan. Misalkan ini, saya coba hilangkan tanda petiknya satu ini aja. Nah, itu kan lihat di sini, otomatis kan seperti error gitu kan. Saya coba hilangkan lagi ini. Nah, tadi kan tampil nih tooltip kita. Nah, ini diberikan otomatis ya. Kita coba hilangkan deh. Oke.
tetap otomatis, atau tidak usah kita kasih ini aja ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita jalankan, nggak bisa nih ke jalan, ininya beda. Kenapa? Karena yang teks berikutnya ini berada di dalam luar tanda petik. Kalau kita masukkan lagi ke dalam tanda petik di sini, itu akan dijalankan lagi. Nah, dijalankan lagi nanti. Oke, ini adalah H1. Oke, berikutnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, berpengaruh terhadap spasi juga. Single atau double quotes. Nah, teman-teman bisa menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Sini. Misalkan saya menggunakan di sini tanda petik 1 deh gitu. Tujuan saya apa? Karena saya ingin menggunakan nanti tanda petik 2 untuk title-nya. Ini tanda petik 2, heading, tanda petik 2 tutup, saya gitu. Nah, saya mau gini gitu. Nah, headingnya berada di dalam petik 2 misalkan. Saya jalankan. Tuh, si headingnya berada di dalam tanda petik 2. Jadi itu gunanya. Atau kalau kita juga tidak menggunakan ini, sebenarnya kita hilangkan saja ini heading saya gitu. Nah, saya gunakan petik 1 aja ya. Itu tetap akan dijalankan. Nah, tetap akan dijalankan. Jadi bebas, silakan pilih menggunakan petik 1 atau petik 2. Namun saya sarankan untuk tetap konsisten menggunakan petik 1 aja terus atau petik 2. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kesimpulannya untuk bagian ini, atribut. Oke, saya rasa sudah cukup panjang untuk pertemuan ini. Dan sepertinya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Saya Topan Sidik. Saya ucapkan sampai jumpa.